Tapi bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa peradaban itu mungkin berasal dari sini, dari Sundaland, dari Jambu Dwipa yang disebut dalam kitab suci ribuan tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tahukah panjenengan semua bahwa leluhur kita yang hidup ribuan tahun lalu bukanlah manusia primitif, bukanlah keturunan monyet yang hanya tahu berburu, meramu, dan bertani, tapi justru pembangun peradaban besar dunia. Dan bagaimana jika peradaban itu yang menginspirasi India, Yunani, bahkan Mesir ternyata berasal dari sini, dari kepulauan Nusantara? Sebelum kita bedah satu persatu 7 rahasia besar yang disembunyikan, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat, semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, rahasia tersembunyi Sunda dan Sindu adalah jejak peradaban awal. Dalam tradisi Sunda kuno, ada lagu-lagu yang menyebut nama Sindu. Bagi sebagian orang, ini terdengar aneh, tapi ketika diteliti oleh ilmuwan lebih dalam, nama Sindu ini berkaitan erat dengan peradaban tua yang dikenal dunia sebagai Sindu Saraswati Civilization, yang dianggap salah satu peradaban tertua di dunia. Tapi tunggu dulu, kalau Sindu itu ada di India, kenapa dalam lagu Sunda disebutkan bersama kata Sunda? Nah, disinilah misterinya dimulai. Karena menurut sejumlah ahli dan peneliti spiritual India, Sunda dan Sindu adalah saudara tua. Bukan hanya dari sisi budaya, tapi juga asal-usul. Bahkan bisa jadi Sindu adalah cabang dari peradaban Sunda yang lebih tua. Yang kedua, rahasia besar Gunung Meru dan Jambu Dwipa. Dalam kitab kuno seperti Rig Veda dan Bhagavad Gita disebut ada sebuah gunung suci Meru, gunung tertinggi paling sakral, tempat para dewa. Lokasinya di sebuah daratan bernama Jambu Dwipa, yang kalau dibaca dalam bahasa Indonesia jadi Jambu Dwipa. Jambu, ya, jambu yang kita kenal sebagai buah tropis itu. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, karena kata jumbo dalam bahasa Inggris pun dipercaya berasal dari jambu, dan dwipa artinya pulau besar. Jadi Jambu Dwipa bisa diartikan sebagai sebuah pulau besar bersama jambu, tempat berdirinya Gunung Meru. Menurut catatan kuno, daratan ini dulunya sangat besar, luasnya bagaikan benua. Dalam istilah sekarang bisa disebut kontinen. Dan menurut para peneliti spiritual dan geologi modern, kemungkinan besar lokasi ini adalah wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sundaland. Yang ketiga, bukti perang nuklir zaman Mahabharata. Kalau panjenengan pikir teknologi canggih hanya milik dunia modern, mari kita lihat lagi kisah Mahabharata. Di dalamnya digambarkan terjadi perang besar, di mana senjata yang digunakan bisa menghanguskan kota, memusnahkan bangsa, mirip seperti senjata nuklir. Terdengar fiksi, tapi J. Robert Oppenheimer, pencipta bom atom pertama, bahkan mengutip Bhagavad Gita saat menyaksikan ledakan percobaan nuklir. Ia berkata, "No, I am become dead, the destroyer of worlds." Para ilmuwan kini mulai yakin perang Mahabharata bukan mitos, tapi perang nuklir kuno yang benar-benar terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan jika benar, peradaban yang memiliki teknologi setingkat itu tidak mungkin primitif. Yang keempat, rahasia besar Himalaya. Benarkah Himalaya dulu lautan? Di Himalaya, sekarang kita bisa menemukan garam Himalayan Salt, garam Himalaya. Tapi bagaimana bisa ada garam di pegunungan? Jawabannya mengejutkan. Karena Himalaya dulu adalah lautan. Perubahan iklim dan pergeseran lempeng membuat lautan itu terangkat dan menjadi gunung. Ini membuktikan bahwa bumi pernah mengalami perubahan dahsyat.
termasuk bencana global, letusan gunung super, dan pergeseran peradaban. Yang kelima, rahasia besar Samudra Mantan dan bencana besar yang menimpa. Dalam teks kuno India disebut terjadi peristiwa besar bernama Samudra Mantan, pengadukan lautan. Laut diaduk karena terkontaminasi gas beracun. Tidak lagi membawa hujan yang menyuburkan, tapi racun yang membunuh. Dua kelompok besar manusia, Sura yang selaras dengan alam dan Asura menentang alam, bersatu. Bukan untuk perang, tapi untuk mencari solusi. Mereka berhasil membersihkan laut, dan dari bencana itu muncul tumbuhan-tumbuhan penyembuh, herbal dan husada yang menyelamatkan kehidupan. Bencana ini diperkirakan terjadi 12.000 sampai 15.000 tahun lalu, sejalan dengan letusan besar seperti Gunung Toba yang debunya sampai ke India. Yang keenam, rahasia yang disembunyikan tentang perpindahan leluhur dari Nusantara ke dunia. Setelah serangkaian bencana, manusia-manusia dari Nusantara berhijrah. Sebagian pergi ke dataran tinggi India, wilayah yang kini disebut Sindh, dan membangun peradaban dengan ilmu dan tanah asalnya. Sebagian lagi sampai ke Yunani. Dalam bahasa Sanskerta, orang Yunani disebut Yawan, artinya orang Jawa. Sebagian lagi sampai ke Mesir. Nama mereka dalam catatan kuno Misrem, gabungan dari India, Jawa, dan Mesir. Dan saat kita melihat piramida di Mesir, bentuknya sederhana, mirip struktur Gunung Padang yang justru jauh lebih tua, tapi belum sepenuhnya digali dan diteliti. Yang ketujuh, rahasia besar simbol swastika, Gunung Padang dan pusat peradaban dunia. Simbol swastika yang dicuri Hitler sesungguhnya adalah simbol spiritual Nusantara. Di atas Gunung Padang, susunan batu kunonya membentuk pola ini. Simbol ini adalah lambang keharmonisan, kekuatan spiritual, dan keselarasan dengan alam semesta, bukan simbol kebencian seperti yang kemudian dipakai Nazi. Gunung Padang sendiri diperkirakan berusia lebih dari 20.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Mesir. Dan ini hanya satu dari sekian banyak bukti bahwa pusat peradaban dunia bukan berasal dari barat, tapi dari timur, dari Nusantara. Jadi, apa arti semua ini? Selama ini kita diajarkan bahwa peradaban besar berasal dari Mesopotamia, Mesir atau Yunani. Tapi bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa peradaban itu mungkin berasal dari sini, dari Sundaland, dari Jambu Dwipa yang disebut dalam kitab suci ribuan tahun lalu. Dan sejarah ini bukan sekedar kebanggaan, tapi tanggung jawab besar. Kita adalah pewaris tanah yang dulu menjadi pusat peradaban dunia, tanah yang melahirkan nilai-nilai, teknologi, dan kebijaksanaan bagi seluruh umat manusia. Dan saatnya kita menggali kembali bukan hanya situs arkeologi seperti Gunung Padang, tapi jati diri bangsa ini. Karena mungkin yang disebut masa depan emas Nusantara bukanlah mimpi, tapi rahasia besar lama yang akan terulang. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.